Amfiteater HAR Parto Sentono, lantai 4, Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kita ikuti Dialog Beranda Nusantara bersama pemandu acara Fahmi Andrian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi kita berbicara tentang jaringan teror gitu, jaringan teror di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini kita sudah 2 tahun terakhir ini kan kita zero attack nih, tidak ada kejadian ancaman teror gitu. Ini tidak lain karena pergerakan kita semua, kita menerapkan dua pendekatan untuk pencegahan teror ini. Yang pertama adalah hard approach, yaitu penegakan hukum. Yang kedua adalah soft approach, yaitu mengkampanyekan atau membumingkan untuk menerima keberagaman di Indonesia gitu. Jadi semua kita kampanyekan, turut serta semua. Jadi kalau kita berbicara untuk soft approach itu konsepnya adalah mempertahankan kita yang bahasa kami hijau ataupun berideologi keindonesiaan itu tetap berideologi kebangsaan gitu. Jadi mohon izin kalau melihat dari data statistik kita dari penelitian BNPT sendiri kan ada 11,7% orang radikal di Indonesia. Artinya itu banyak juga, 30 juta orang. Dan ada 88,3, artinya orang Indonesia itu yang sebetulnya baik dan kita mempertahankan. Yang 88,3% itu tetap baik dengan kampanye-kampanye yang kita lakukan gitu. Jadi orang-orang yang biasanya terlibat gitu Pak dengan radikalisme itu sebenarnya orangnya baik, cuman ketika mereka pindah itu kalau dari Densus melihatnya apa Pak penyebabnya? Apakah memang seperti yang tadi kalau anak-anak muda galau atau memang dia ingin menunjukkan sesuatu perform dari dirinya atau mungkin memang keterpaksaan gitu Pak? Baik Mas, jadi kalau sesuai dengan teori yang ada, jadi banyak faktor yang menyebabkan orang jadi radikal dan teror itu. Faktor ekonomi politik itu juga mempengaruhi, atau geopolitikal internasional juga mempengaruhi, seperti kejadian di Palestina dan Israel. Ini juga menambah orang juga berpikiran untuk lebih ekstrim seperti itu. Banyak faktor yang menyebabkan itu. Faktor ekonomi juga mungkin karena rasa grievance atau kekecewaan karena mungkin banyak PHK ataupun kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Itu biasanya kelompok-kelompok tertentu tuh menyalahkan siapa yang bisa disalahkan gitu. Dalam hal ini mungkin negara yang bisa disalahkan. Itu faktor-faktor yang menyebabkan. Sedangkan tahapan untuk menjadi radikal sendiri kami mengidentifikasi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi diri. Ini biasanya secara umum kita kan biasanya siapa kita nih? Kita nih dari kelompok siapa sih gitu. Jadi dalam hal ini orang bisa masuk ke dalam jaringan teror biasanya mengidentifikasi, kayaknya saya orang yang lebih berpikir terbuka deh, saya lebih itu. Biasanya mereka akan mencari kelompok yang sama dengan mereka, sefrekuensi dengan mereka. Terus tahap kedua nanti mulai, kalau seandainya kita berbicara, kita asumsikan bahwa kelompok-kelompok ini adalah warna-warna hitam, merah, kuning, hijau gitu. Setelah contohnya saya sudah mengidentifikasi saya ini orang merah nih. Jadi kalaupun saya mencari kelompok juga orang yang merah, sehingga saya akan mengidentifikasi lagi apa sih tujuan merah ini gitu. Apa sih? Di situ mulai masuk bahasanya ideologi mereka. Kalaupun kebetulan kelompok yang dikumpulin adalah kelompok ekstrim, mulai memikirkan, oh ya, berarti kondisi yang ada di sekarang ini perlu ada tindakan yang lebih ekstrim dong. Nggak cukup hanya kita pikirkan saja. Jadi ada tindakan, mulai harus ada pihak yang disalahkan. Terus
mungkin cuma menyalahkan saja nggak cukup. Ini harus ada tindakan. Mulai nanti fase ketiga, mulai mencari alternatif untuk melakukan tindakan ekstrim biasanya. Karena kalau ini berharap untuk dari keputusan atau dari kebijakan pemerintah kayaknya nggak cukup membantu kondisi ini. Harus ada yang melakukan, harus ada cara radikal yang mengarah ke sana. Sehingga nantinya tindakan-tindakan itu mulai nanti memisahkan dari kelompok mayoritas ke kelompok eksklusif mereka sendiri, sehingga nanti fase ketiganya konsepnya antara aku dan kamu, itu konsep yang sudah berbeda ini gitu. Jadi kalau saya, kamu ya kamu, itu sudah orang berbeda gitu. Dalam hal ini mungkin kita bisa kategorikan biasanya ini sudah mulai menuduh kelompok tertentu mungkin dengan bahasa takfiri atau apa seperti itu. Fase keempat baru, ini harus ada yang jadi martir, ini harus ada yang menjadi korban untuk melakukan aksi perubahannya itu. Gitu. Demikian telah kita ikuti Dialog Beranda Nusantara, kerjasama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Densus 88 Anti Teror Polri, dan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.